Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan mengerjakan terkait dengan ethical hacking pada modul 658, yaitu using password tools. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang akan kita kerjakan, tapi sebelum itu kita lihat dulu skenario dan background dari pada lab ini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat lab ini kan dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada part 1, 2, dan 3, dan 4 gitu kan. Nah, secara keseluruhan tujuannya kan ini dirancang memang untuk mengajarkan kita tentang bagaimana keamanan kata sandi dan juga metode serangan umumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana penyerang itu dapat memecahkan password secara offline menggunakan berbagai alat dan juga teknik gitu. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Di bagian pertama itu ada terkait dengan investigate password attack. Nah, di sini terkait dengan serangan kata sandi, bagaimana kemungkinan besar itu memberikan gambaran kita terkait dengan konsep tentang tata cara kerja dalam kata sandi, termasuk bagaimana penyerang itu memperoleh password kita gitu kan. Kedua ada memecahkan has his with hacked di attack gitu kan. Nah, jadi kita belajar menggunakan dalam pemulihan kata sandi yang kuat intinya gitu. Terus ada memecahkan juga terkait dengan memperkenalkan John the Ripper, pemecah kata sandi yang menggunakan untuk melakukan serangan tertentu. Itu juga pemecahan terkait dengan Rainbow. Jadi ini bekerja dengan Rainbow Crack dan Rainbow Table. Rainbow Table itu daftar kata sandi teks biasa yang telah dihitung sebelumnya dan hashnya yang sesuai dan memungkinkan pemecahan hash dengan sangat cepat tanpa memerlukan jalannya serangan kamus atau brute force. Oke, kita lanjut ke dalam penugasan pertama di part pertama ya. Di part pertama di sini terkait dengan investigate password attack. Nah, di sini ada kita akan melihat pengenalan kategori ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke dalam kalinya terlebih dahulu. Nah, ini langkah tahapan ya untuk mengakses beberapa tools yang kita gunakan dalam lab di menu aplikasi. Terus juga kita di sini kategori keamanan 05 password attack.
Oke, selanjutnya di sini di part kedua terkait dengan memecahkan hash dengan serangan kamus Hashcat ya. Nah, di sini tujuannya adalah kita akan menggunakan alat Hashcat untuk memecahkan hash dari kata sandi menggunakan metode serangan kamus, yaitu directory attack-nya. Nah, di sini dalam skenario-nya kalau kita baca, di dalam skenario ini seorang penyerang biasanya akan mendapatkan file kata sandi yang telah dihash dari sistem yang rentan. Di sini kita akan mensimulasikan hal tersebut dengan membuat file teks yang berisi 5 hash MD5 dari kata sandi yang berbeda. Hash ini adalah representasi satu arah dari kata sandi yang harusnya tidak bisa dikembalikan ke dalam bentuk aslinya tanpa alat khusus. Perintahnya itu menggunakan perintah ini. Sekarang kita coba. Oke, kemudian kita bisa untuk verifikasi hasilnya dengan menggunakan get my text. Nah, di sini untuk verifikasi kita gunakan menampilkan isi dari file mypw txt-nya untuk melihat 5 barisnya. Coba ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau untuk bagian ini, perintah ls-lh ini kan mencantumkan direktori user share word list ya. Nah, di sini dia akan menampilkan ukuran file dan juga format yang mudah dibaca nih. Jadi kita dapat lihat daftar file termasuk rocky.utxt.gz ini.
Nah, kalau bagian sini kita verifikasi dan inspect file ya. Di sini kan ada memverifikasi Rokio ya. Rokio di sini ada, kemudian kita akan menampilkan isi file teksnya. Coba sekarang kita lihat ya. Nah, kemudian kita di sini akan menjalankan headcat sebagai super user nih, teman-teman. Di sini kita memiliki file hash dan word list yang sudah disiapkan. Dan kita di sini akan menggabungkan semuanya ke dalam satu perintah hashcat untuk meluncurkan serangan. Nah, di sini kita perlu untuk cd home kali. Oke, selanjutnya part 3. Nah, di part 3 ini kan berarti dia mencegah head hiss ya. Hessinya ya. Dengan John the Ripper-nya menggunakan serangan kamus yang ada di brute force. Nah, di sini kita menggunakan John the Ripper untuk pemecahan kata sandi populer. Yang paling populer. Nah, di sini untuk memecahkan hash yang dari bagian sebelumnya, kita akan coba dua metode, yaitu serangan pakai directory attack sama serangan brute force. Kalau di langkah pertama di sini mirip kayak hashcat, John the Ripper, dia punya opsi metodenya yang dapat disesuaikan ya. Kalau misalkan di sini nah di sini kita tunggu ya. Ini rapper dia akan secara otomatis menggunakan waitlist bawaan ya untuk mencoba memecahkan hash yang ada di file mypw hash text.
txt. Kemudian di sini kita menggunakan word list. Berarti secara enkripsi di sini dia akan menginstruksikan John ke Reaper-nya ya untuk menggunakan word list yang ditentukan, yaitu si Rocky U txt. Menggunakan brute force nih di sini yang step keempat. Oke, kemudian pada part keempat ini terkait dengan memecahkan hash menggunakan rainbow crack ya dan rainbow table. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait dengan metode pemecahan kata sandinya nih yang berbeda yang disebut sebagai serangan rainbow table. Berbeda dengan yang di brute force, kan dia itu menghitung hash ditempatkan. Nah, sedangkan ini menggunakan table yang telah dihitung sebelumnya disebut sebagai yaitu rainbow table seperti itu. Nah, di sini kita disuruh install terlebih dahulu. Nah, di sini outputnya seperti ini. Jadi bagian ini program untuk masukkan rainbow table ya. Kemudian di sini kita verifikasi untuk melihat file enkripsi RT-nya. Oke, sudah. Kemudian pada step yang ketiga di sini rainbow table itu harus diurutin teman-teman agar dapat digunakan secara efektif. Nah, setelah diurutkan, kita dapat menggunakan table tersebut untuk memecahkan hash secara instan. Jadi ini proses untuk mengurutkan rainbow table-nya.
Oke, di sini di terakhir kan kita nge-track untuk program utamanya memecahkan hash-nya. Nah, di sini hasilnya kita melihat bahwa crack-nya ini memecahkan hash untuk menampilkan kata sandinya. Nah, di sini sudah terlihat dalam kurun waktu 1 detik ini nunjukin kecepatan yang bagus. Nah, untuk perintah echo my rainbow hash txt-nya ini dia digunakan untuk menginstruksikan teman-teman. Jadi dalam secara keseluruhan untuk membuat rainbow table itu untuk kata sandi yang lebih kompleks sangat memakan waktu atau sumber daya yang cukup. Tapi karena rainbow table-nya sudah dibuat dan sudah tersedia, maka hasilnya kita di sini akan menemukan terkait dengan fresh bow table-nya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.